Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Amalia, mahasiswi UIN Araniri, program studi Hukum Ekonomi Syariah, akan menjelaskan sedikit materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdagangan. Saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua yang berjudul Sejarah Hukum Dagang. Hukum dagang di Romawi Jerman. Pada awalnya, hukum yang berlaku di masing-masing negara Eropa kontinental adalah hukum kebiasaan. Namun dalam perkembangan zaman, hukum kebiasaan tersebut menjadi lenyap oleh karena adanya penjajahan oleh bangsa Romawi dan adanya anggapan bahwa hukum Romawi lebih sempurna daripada hukum asli negara mereka sendiri, sehingga diadakanlah resepsi hukum. Hukum Romawi dianggap lebih sempurna karena sejak abad pertama ahli hukum Yunani yaitu Gaius Ulpanus telah menciptakan serta mempersembahkan suatu sistem hukum kepada bangsa dan negaranya. Bahkan pada abad ke-6, Kaisar Romawi Timur yaitu Justinian I dapat menyajikan kodifikasi hukum Romawi dalam kitab yang diberi nama Corpus Juris Civil. Anggapan hukum Romawi tersebut timbul atas hasil penelitian para pencatat atau peneliti pada abad pertengahan. Selain itu, kepercayaan pada hukum alam yang asas ini juga merupakan faktor yang mendukung diresepsinya hukum Romawi, karena hukum alam dianggap sempurna dan selalu berlaku kapan saja dan di mana saja. Hukum alam ini pada saat itu selalu disamakan dengan hukum Romawi. Kemudian ada hukum dagang di Prancis. Sebelum adanya unifikasi hukum oleh Kaisar Napoleon Bonaparte, hukum yang berlaku di Prancis bermacam-macam, yaitu ada hukum Jermania dan hukum Romawi. Dengan berlakunya berbagai hukum tersebut, maka di Prancis dirasakan tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum. Oleh karena itu, timbul kesadaran akan pentingnya kesatuan hukum. Pada tanggal 21 Maret 1804, terwujudlah kodifikasi Perancis dengan nama Code Civil des Frances yang diundangkan sebagai Kode Napoleon pada tahun 1807. Kodifikasi hukum ini merupakan karya besar dari Portalis selaku anggota panitia pembentuk kodifikasi hukum tersebut. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa di negara Prancis yang semula memperlakukan bermacam-macam hukum dengan berbagai tahap, pada akhirnya pada tahun 1807 dapat memproklamirkan buku Code Civil des Frances merupakan kodifikasi hukum yang pertama di dunia. Kemudian hukum dagang di Belanda. Seperti halnya di Prancis, di Belanda hukum yang mula-mula berlaku adalah hukum kebiasaan, yaitu hukum Belanda kuno. Namun, akibat penjajahan Prancis terjadilah perkawinan hukum Belanda kuno dengan kode sivil. Dalam hukum dagang Belanda tidak berdasar pada hukum Prancis, melainkan berdasar pada peraturan-peraturan dagang yang dibuat sendiri, yang kemudian menjadi himpunan hukum yang berlaku khusus bagi golongan pedagang. Sejarah perkembangan hukum dagang Belanda ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dagang yang di Prancis Selatan dan Italia. Kemudian ada hukum dagang di Indonesia. Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan terjadinya kota-kota Eropa Barat. Pada zaman itu, di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan. Dan berdasarkan asas konkordasi, kodifikasi hukum juga diadakan di Indonesia pada tahun 1906. Pada tahun itu, 3 kitab undang-undang Indonesia diganti dengan peraturan kepailitan yang berdiri sendiri, sehingga semenjak tahun itu KUHD Indonesia hanya terdiri atas 2 kitab saja, yakni tentang dagang umumnya dan kitab 2 berjudul tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran. Sumber-sumber dan luang lingkup hukum dagang. Sumber hukum dagang Indonesia yang telah dikodifikasi adalah: yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terbagi atas 4 buku. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang terbagi atas 2 buku. Dan yang ketiga, buku 1 tentang dagang pada umumnya. Yang keempat, buku-buku tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran. Hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Antara kitab undang-undang tersebut terdapat suatu hubungan yang erat. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan spesies dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sebagai genus. Dapat pula dikatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan ketentuan khusus, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan umum. Yang lebih lanjut disebutkan bahwa hukum dagang terletak
dalam lapangan hukum perikatan yang khusus timbul dari lapangan perusahaan. Oleh karena itu, dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa hukum dagang merupakan hukum perdata khusus. Kemudian, subjek dan objek hukum dagang. Subjek hukum dalam hukum dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia atau individu. Yang kedua, badan hukum. Yang ketiga, teori milik bersama. Dan yang terakhir adalah teori kenyataan atau teori peralatan. Yang terakhir ada perdagangan dan pedagang. Perdagangan pada umumnya ialah pekerjaan pembeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu yang menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Sedangkan pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan. Pedagang ialah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan yang sehari-hari dilakukan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.